Kalau aku dari akun yang pertama yang udah centang biru itu udah hilang dari sebulan yang lalu. Hilang kan Mbak Marisa itu Iya. seperti apa terhadap teman? Kalau aku dari akun yang pertama yang udah centang biru itu udah hilang dari sebulan yang lalu. Jadi sudah ketemu dengan orang IT, udah lapor ke Facebook, alhamdulillah udah dapat ini lagi dari Facebook feedbacknya. Dan aku berharap banget dari yang centang biru yang pertama kali hilang itu masih bisa kembali. Tetapi akun aku yang backup, yang Emma Waroka Official Second, 3 hari yang lalu kan di ban, sepertinya ini ban permanen. Jadi waktu Emma minta tolong sama orang IT-nya juga katanya ya kayak gini ini agak susah kasusnya gitu. Nah tindakan berikutnya mungkin ya gimana ya, kita harus lapor terus sih. Ada satu temanku yang di Amerika, dia lapor ke Instagram pusatnya, dia kasih tuh nama kita semua dan dia bilang ini ada sesuatu konspirasi, dia bilang di negara saya gitu ya? Sampai dia bilang begitu. Iya, teman saya warga negara Indonesia menikah dengan orang Amerika, lapor ke Instagram pusat. Dia berkata saya mengikuti kasus ini, dia beberkan kronologisnya. Segitunya ini dia punya emotional touch-nya ke Gala ya. Dia bilang ini orang-orang ini di-ban oleh Instagram Indonesia. Ada konspirasi apa itu? Tadi saya dapat emailnya. Jadi itu usaha-usaha yang kita coba lakukan gitu. Di Indonesia ini jangan sampai kita nggak bisa berekspresi di Instagram kita dan dengan mudahnya di-ban begitu saja tanpa melakukan kesalahan apapun. Seperti itu usaha yang Emma lakukan sih. Nah kalau Mbak Ica sendiri? Pasti ada upaya-upaya yang aku nggak bisa jelaskan aku nanti melakukan upaya apa. Tapi kalau Iya, silakan. Gabung, silakan. Bentar. Mic-nya. Ya udah, silakan. Gue sih aja kenceng suaraku biar maaf ya kalau udah kayak gini kan. Coba aja dulu. Berapa? Ya lanjut. Ya, lanjut aja. Lanjut. udah balapan sama suara motor. Enggak sih, ini udah ada mic. Ya. Yang pasti pertama kali saya membuat Instagram cadangan ya. Saya udah buat Instagram Marisha Icaril. Walaupun banyak banget yang bikin fake account Marisha Icaril sampai 10 ada Instagram lain. Tapi tetap saya upayakan Instagram saya yang lama dan udah minta bantuan dari beberapa pihak. Ya didoain aja, tapi kalau seandainya nggak balik ya berarti bukan rezeki. Aduh, jangan pasrah dong. Tapi kan udah upaya. Insya Allah balik dong, yang pakai Doa, ikhtiarnya sudah ya, kalau nggak balik berarti bukan rezeki. pasrahkan. Aduh ya Allah. Tidak membuat saya goyang dengan apa yang maksudnya gini loh, mencoba menjatuhkan saya dengan Instagram. Menurut saya Instagram juga tidak kalau Instagram saya hilang hidup saya habis gitu aja ya kan, nggak juga. Tetap tidak goyang dengan laporan-laporan yang ada, tidak ngaruh dengan laporan-laporan yang sedang berjalan, semua tetap berjalan walaupun Instagram saya dicoba untuk diambil gitu. Ya, yang jadi pertanyaan itu adalah kan itu sistem ban itu kalau kita salah ya melakukan violations gitu. Kok bisa dari teman-teman dekat yang selama ini berjuang bersama di garda depan ya untuk Gala Sky, Kim Hot, saya yang udah di-ban pertama kali, lalu Marisa Ica dan Kim Hot di-ban juga, dua-duanya dari TikTok dan dari Instagram dalam waktu berdekatan. Jadi kalau dibilang suatu kebetulan, Mamski rasa ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada sistem apa yang bisa sampai memban permanen masuk ke dalam sosial media yang ini kan sosial media global ya, punya dunia gitu, bukan ecek-ecek gitu loh, bukan cuma sekedar aplikasi kecil, ini aplikasi yang besar sekali, kok bisa masuk ke situ? Itu yang jadi pertanyaan buat Mamski. Kelihatannya nanti saya coba arahkan mereka ini hari Senin ya untuk datang ke Polda secara bersama-sama agar
akun-akun yang sudah dihack atau di-ban ini untuk dibuat laporan khusus agar ini dicari tahu pelakunya sekaligus dikembalikan. Siap, Bang. Saya alhamdulillah kemarin dikembalikan. Nah, jadi utuh, centang birunya utuh kembali. Kemudian follower saya pun satu pun tidak ada berkurang. Dan jadi nanti saya akan coba bantu dan saya yakin kenapa ini terjadi sedemikian rupa kok tiba-tiba gitu. Nah, jadi saya pikir ini perlu menjadi perhatian kita semua. Barangkali itu terkait dengan kasus ini. Iya. Bang, soal alamatnya yang minta perlindungan sama Kapolda itu, Bang. Makanya saya lucu gitu. Kok minta perlindungan? Emang kenapa dia? Apa yang salah? Dia dilaporkan, minta perlindungan. Loh, kan dia sudah buat laporan balik. Kemudian dia katanya koordinasi dengan orang cyber ya. Iya, Nah, itu saya. kemudian dengan percaya dirinya, dengan pengacaranya bilang ewe, tunggu saja, kita akan proses. Loh, ngapain minta perlindungan? Yang minta perlindungan itu dia terancam dan atau ada putusan pengadilan yang menurut dia tidak tepat sehingga dia akan diproses, akan ditangkap. Sehingga diminta perlindungan karena misalnya amar putusannya tidak ada perintah masuk tahanan atau ada proses hukum yang keliru yang tidak benar diterapkan oleh penyidik sehingga dia menjadi tersangka dan akan ditahan, dia minta perlindungan. Boleh. Ini belum ada proses klarifikasi, lidik, sidik pun belum minta perlindungan. Makanya saya bilang kalau kita sebagai lawyer kasihlah pikiran-pikiran yang sehat, yang cermat, yang konstruktif dan di-frame oleh KUHA supaya klien kita ini tidak ngawur dan kita juga tidak ikut ngawur karena kita sebagai captain atau pilot harus benar-benar on the track. Kita harus beri kepada klien kita pemahaman yang jelas. Kalau ini pahit, ini harus pahit. Kalau ini manis, ya manis. Jangan cerita enak, jangan. Saya nggak pernah bilang sama mereka ini. Kita tidak pernah nih, Bang, kita buat begini-begini, nggak ada. Yang ada, Emma posting tentang perkembangan dia, kawan kasusnya, Marisa juga. Baru kita cerita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kita ini sekarang ingin menegakkan hukum. Maka, sekarang lihat saja. Ada orang-orang yang tadinya mendukung, katakanlah Pak Dodi, ya kan? Ya. Sudah nggak lagi. Nah sekarang orang lihat Galak. Saya tadinya nggak ngikuti nih Galak Sky ini. Karena Mam Sky ada di situ, ya saya ikuti. Ada namanya Puji, oh ini toh Puji. Terus ada malam-malam saya tengok ada lawyer pakai topeng-topeng. Apa ini, saya pikir kaget juga saya kan. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini hal yang menarik menurut saya. Tapi yang paling saya sedih adalah ini kan almarhum dan almarhumah orang tua dari Galak Sky ini kok jadi pembicaraan orang. Apalagi fitnah yang muncul gitu. Sementara dalam ajaran agama manapun janganlah kamu mengungkap keburukan seseorang yang sudah meninggal dunia. Tapi ungkaplah kebaikan-kebaikan. Niscaya itu akan memberi pahala kepadamu. Dan itu akan berbuat baik kepada kamu sendiri. Ngapain gitu. Nah, kalau saya amati, Galak Sky itu diurus benar oleh Puji. Iya, Bang. Diurus oleh ibunya Puji, iya kan? Iya. Itu kan neneknya dia. Nempel banget, heeh. Nah, jadi kalau persoalan Pak Dodi misalnya, itu anaknya Vanessa Angel, pertanyaannya, Vanessa Angel itu diurus apa enggak? Waktu dia masih gadis sampai dia jadi terkenal sampai dia meninggal dunia. Jadi jangan orang sampai berpikir ini orang apa? Mengeksploitasi anak ya, dugaan nih. Mau apa nih? Nggak boleh begitu. Pak Dodi kalau pingin terang, pingin jelas, nah ngomong dong dari hati ke hati, jangan ngomong ke media. Itu baru benar, bukan boleh Japri nih. Japri dong Mam Sky, Japri dong Marisa, Japri bagus, Japri saya, kan bisa kita ngomong. Iya. Jangan ngomong ke media gitu loh. Memang saya lihat Fuji ini lumayan followersnya, ya kan? Memang dunia maya sekarang begitu. Iya. Nah, karena itu maka untuk menurut saya Vanessa Angel itu biarkanlah dia dengan tenang. Biarkanlah anaknya tumbuh dengan mekar supaya ada pengganti dari almarhum ayah dan ibunya. Dan kita-kita ini adalah orang-orang yang concern, yang fokus untuk menjaga citra manusia yang sudah meninggal dunia. Jangan dieksploitasi masa lalu dia untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Ini bukan tuduhan. Sekali lagi ini presumption of innocence.
praduga tidak bersalah. Oke, cukup ya. Oke, sip, cukup. Yang kedua, Richard